Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli wafa, amma ba'd. Bagaimana kabar ayah dan bunda semua? Alhamdulillah. Ayah dan bunda baik yang di ruangan utama kita ataupun di ruangan di sebelah, ayah dan bunda mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul pada hari ini dalam rangka kita kajian di Yayasan Munazarah. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah dan bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dengan Ustaz Muhammad yang kurang lebih sudah 5 bulan nggak berkunjung ini ke tanah Lampung ini, Ustaz. Jadi kami ucapkan ahlan wa sahlan Ustaz kembali di tanah cinta kita, tanah cinta kita semua, yaitu Provinsi Lampung, khususnya Bandar Lampung. Dan kepada kami juga ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada ayah dan bunda yang baru bergabung di Yayasan Munazarah, baik dari TK sampai dengan SMA. Mudah-mudahan insya Allah kita akan rutinkan kajian kita rutin setiap bulan dalam rangka kita sinkronisasi linearitas. Kalau kemarin siswa dan siswinya bersama dengan Ustaz Muhammad ikut kajian, kemudian juga Abi dan Uminya pagi hari ini ikut kajian bersama Ustaz Muhammad, dan saat ini insya Allah sebentar lagi kita akan sama-sama mendengarkan kajian dari Ustaz Muhammad. Semua itu insya Allah dalam rangka kita sinkronisasi linearitas, dan puncaknya adalah menjadikan visi dan misi kita satu tujuan, supaya apa yang diajarkan di sekolah, apa yang diajarkan di rumah, semuanya sama, tidak berbeda-beda. Untuk menyikat waktu, mari kita sama-sama membuka kajian pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kepada ayah dan bunda nanti ada sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada ayah dan bunda untuk bertanya secara langsung ataupun boleh menulis. Untuk ayah dan bunda yang di ruangan di sebelah juga bisa dituliskan di kertas, kemudian boleh dikirimkan kepada abi-abi yang menjaga yang di depan. Baik, untuk selanjutnya waktu dan tempat diserahkan kepada Al-Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam atamman al-akmalan ala mab'utsin rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran, ba'd. Jamaah, para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini insyaallah saya ingin mengupas beberapa ayat saja di dalam Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an yang kita ketahui berisi lebih dari 6.000 ayat, berisi lebih dari 70.000 kata, namun satu atau dua ayat, bahkan satu atau dua kata saja, kalau ditadaburi akan menjadi ibrah yang berarti. Di antaranya ayat yang akan kita jadikan ibrah pada pagi hari ini, insyaallah ta'ala, ayat yang bisa sekali jadi kaidah dalam kehidupan kita. Sangat luar biasa, sangat relevan untuk kita semua. Ayat yang Allah katakan pada surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah tepatnya ayat 216. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah 216. Kata Allah, "Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum." Kata Allah, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu.
Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan ayat ini ditutup dengan kata Allah lah yang mengetahui, kamu tidak mengetahui. Juga diikuti ayat yang maknanya mirip pada surat An-Nisa di ayat ke-19. Dalam surat An-Nisa di ayat ke-19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in karihtumuhun fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Kata Allah, jika kalian membenci pasangan kalian, maka bisa jadi apa yang kalian benci itu akan membuahkan kebaikan yang banyak. Gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian rahmati oleh Allah SWT, surat Al-Baqarah 216 serta surat An-Nisa ayat ke-19 itu akan menjadi referensi utama dalam kajian kita pagi hari ini. Ya, sebelumnya saya mau tanya di sini. Di sini mana dari ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang tidak punya problem dalam hidup? Loh, nggak ada. Problem mungkin nggak ada, problem ekonomi, problem sakit, problem keluarga, yang nggak ada semua ada nggak di sini? Nggak ada, semuanya bawa masalah ke sini ya. Nah, semuanya bawa problem ke sini. Nah, kalau kita semuanya memiliki problem, maka ayat ini memang sudah menjadi hal yang pantas untuk kita tadabburi. Dan siapa pula yang suka dengan problem? Siapa pula yang suka dengan masalah? Siapa juga yang suka dengan kesulitan? Tidak ada yang suka. Gak ada yang suka dengan penyakit, gak ada yang suka dengan keributan, dan lain sebagainya. Karenanya kita harus memahami betul konsep yang ada pada surat Al-Baqarah 216. Pada surat Al-Baqarah tadi di 216, kalau kita dalami dan tadabburi ayatnya, itu Allah Subhanahu wa taala tengah berbicara kepada para kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi mereka berperang. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Allah wajibkan bagi kalian berperang padahal perang itu kalian benci. Iya, jelas dibenci. Bagaimana perang tidak dibenci? Kalau resiko peperangan, luka-luka, kehilangan harta benda, kehilangan keluarga, bahkan kehilangan nyawa. Manusiawi. Kurhun lakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum." Bisa jadi kalian benci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Lalu Allah mengatakan, kalian lebih suka untuk duduk di rumah dan tidak ikut berperang kan? Tentu iya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi apa yang kalian sukai justru buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu, kalian tidak tahu. Konsep ini, Bapak Ibu sekalian, kaidah ini, ya, ini akan mempengaruhi kehidupan kita, saya jamin. Jika kita mampu mentadaburinya. Karena ayat ini mengajarkan kepada kita tentang keimanan kepada takdir. Iman kepada apa? Takdir. Ya, kepada qada dan qadar. Qada dan qadar. Kebaikan di dalam ayat itu memang sifatnya global. Ya, kan Allah bilang, bisa jadi kamu benci sesuatu padahal itu baik bagi kamu. Udah, gitu aja. Nah, di surat An-Nisa ayat 19, Allah kabarkan lebih dalam. Kebaikannya itu seperti apa sih? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in karihtumuhun." Kalau kalian benci dengan pasangan kalian, fa asa an takrahu syai'an. Bisa jadi kalian benci dengan sesuatu, wa yaj'alallah, namun Allah di dalamnya fihi khairan katsira. Kebaikannya banyak tuh. Jadi kadang manusia tuh ditimpa ujian yang begitu pahit dalam kehidupan. Kita nggak suka dengan ujian itu.
Kita nggak suka dengan kegagalan tersebut, kita nggak suka dengan penyakit itu, kita nggak suka dengan perceraian tersebut, kita nggak suka dengan kegagalan ini dan itu. Namun, justru kejadian itu membuahkan kebaikan yang banyak. Dan percayalah bahwa seluruh takdir buruk yang kita rasakan akan berbuah kebaikan. Ingat Allah bilang apa tadi? Bisa jadi kamu benci padahal di dalamnya banyak kebaikan. Ini masukin dalam hati yang paling dalam. Kunci jangan sampai keluar lagi konsep ini dalam hati. Bahwa apa yang terjadi yang mungkin kita benci, tapi itu akan menjadi kebaikan bagi kita. Begitu juga sebaliknya. Kadang seseorang itu ya menyukai atau sangat berupaya semangat sekali untuk menggapai sesuatu yang menurut dia ini penting untuk dia. Namun Allah jadikan itu gagal. Lalu kita kembali kecewa. Karena sesuatu itu tidak kita dapatkan. Lalu apa yang mesti kita imani? Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi kalian suka padahal kalau udah dapet itu buruk bagi kalian. Ini masukin ke dalam hati. Karena tidak semua cita-cita kita akan tercapai. Tapi ketahuilah, kalau itu Anda dapatkan, bahwa syarrul lakum, bisa jadi buruk bagi kalian. Kenapa begitu? Kenapa Allah memerintahkan kita memiliki iman seperti itu? Di akhirnya Allah bilang apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah yang lebih tahu mana yang baik, mana yang buruk bagi kita, wa antum la ta'lamun. Kalian gak tahu, kata Allah. Ini kan persis dengan konsep anak-anak dengan orang tua. Sekarang mungkin aja ada anak dimasukin ke sekolah, ya silahkan diluaskan lagi majelisnya, disempit-sempitin lagi, bukan diluasin kayaknya. Majuin ke depan ya. Di situ mungkin bisa. Kalau yang bawa-bapak anteng, tenang, masya Allah. Nggak padat-padat banget, nyaman banget. Itu dia. Bisa jadi geser-gesernya ini dibenci, padahal itu baik bagi kalian. Ya. Baik. Jadi, ya, ayat ini, ya, yang Allah tutup dengan mengatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah tahu dan kalian tidak tahu, itu sama dengan konsep orang tua dengan anak. Kalau anak kita yang masih SD misalnya, atau bahkan masih TK misalnya, makan permen terus, kan biasanya di stop semua orang tua. Biasanya di stop. Anak-anak mana mengerti di stop. Entar giginya rusak, entar begini, entar begitu, pokoknya permen enak udah. Tapi kan konsep ini bisa masuk. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kamu benci di stop makan permen, padahal itu baik bagi kamu. Padahal itu baik bagi kamu. Ya. Nah, konsep ini juga ada dalam kehidupan kita saat bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatur takdir bagi kita, ya. Kadang kegagalan, kadang musibah, kadang ini dan itu. Namun pastikanlah di dalamnya ada kebaikan. Begitu juga sebaliknya. Ya, saat sebaliknya kita mati-matian menggapai sesuatu tersebut lalu gagal, ketahuilah kalau itu jadi buruk buat kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui, adapun kalian tidak mengetahui. Karenanya imani dengan dalam. Keputusan Allah adalah yang terbaik. Keputusan Allah adalah yang terbaik. Apapun itu keputusannya, itulah keputusan Allah yang terbaik bagi kita. Bahkan, ya, kenapa sih
kita juga ditakdirkan mendapatkan keburukan? Kenapa kita ditakdirkan untuk gagal? Iya. Kalau kita tidak ditakdirkan untuk gagal, maka kita tidak tahu bagaimana nikmat keberhasilan. Kenapa Allah masih mentakdirkan keburukan dan kejelekan? Iya, agar kita bisa menghargai kebaikan. Kalau semuanya baik, siapa yang ingin menghargai kebaikan? Tapi harus ada yang berperan dengan keburukannya agar kita bisa menilai kebaikan dan menghargai kebaikan. Dan ayat ini kan ngajarin benar bahwa segala sesuatu akan kembali kepada siapa? Allah. Bikin deh tujuan, silahkan. Bikin ikhtiar yang maksimal, silahkan. Tapi hasil akan ditentukan oleh Allah. Hasil akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misteri takdir ini berbuah hasil yang baik bagi manusia. Apa itu? Menggantungkan dirinya kepada Allah. Takdir ini misteri, Bapak Ibu sekalian. Kita nggak tahu. Wallahi kita nggak tahu. Kita nggak tahu anak kita yang udah di sekolah di sini ujungnya bakal jadi apa. Wallahu a'lam. Yang penting tugas kita ikhtiar. Itu. Tugas kita berdoa. Itu. Ya. Mungkin ada di antara kita yang dalam tanda kutip ya, benar-benar menginginkan menggadang-gadang anaknya, inilah yang akan jadi ustadz nanti ke depannya, misal. Tapi ternyata, ya, dengan seluruh pelajaran yang dia dapatkan, dia tidak tertarik untuk mempelajari lebih dalam. Bapaknya malah, atau ibunya, kesel dengan keputusan anaknya. Akhirnya anaknya mendalami yang lain. Misal anaknya malah mendalami kuliah maunya arsitek misalnya. Ternyata begitu dia jadi arsitek, subhanallah, Allah berikan dia kekayaan dan kekayaannya dia sumbangkan untuk membantu kaum muslimin. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Karena bisa jadi Anda membenci waktu keputusannya seperti itu, padahal itu baik bagi kalian. Karena misteri bagi kita. Dan bisa jadi kalau dia jadinya ustadz, malah dia tidak ikhlas dalam mengajar. Dia riak dalam mengajar. Itu kan membahayakan dirinya. Malah justru dia jadi arsitek, dapat uangnya banyak, malah membantu kaum muslimin. Lihat, lebih manfaat yang mana? Jadi arsitek. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi Anda membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Karenanya, dengan ayat ini kita masukin dalam hati, kita akan menggantungkan nasib kita kepada Allah. Karena kita nggak tahu bagaimana ujung dari seluruh jerih payah kita. Allah yang menentukan. Namun kaidah pastinya, yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk. Udah nggak mungkin Allah membalas kebaikan dengan keburukan. Itu mustahil. Tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Jadi jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita udah baik, Allah akan balas buruk. Itu tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Manusia aja, kalau kita baik, mereka balas kebaikan kok. Sedikit orang yang kita baik, lalu dibalas keburukan. Ada orang seperti itu, tapi tidak semua. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha baik? Tidak mungkin kita berikan kebaikan, Allah balikin keburukan. Tidak mungkin. Pasti kebaikan. Dari ayat ini juga pasti kita jadi belajar bahwa kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadi minta perlindungan bahwa apa yang takdirkan oleh Allah kepada kita, semoga semuanya menjadi kebaikan bagi kita. Kegagalan ataupun keberhasilan. Makanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin mengajak ya, bapak-bapak dan ibu-ibu semua di sini bisa melihat bukti-bukti ya akan konteks ayat ini telah banyak terjadi di dalam sejarah manusia. Contohnya kisah Nabi Musa alaihi salam. Kisah Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa kan hidup di waktu ada Fir'aun tuh. Pada kenal kan sama Fir'aun? Pada tahu kan sama Fir'aun? Tahu sama Fir'aun. Gimana track recordnya Fir'aun? Gimana kejelekan, busuknya, kemaksiatan, sadis, bengis, semua ada di Fir'aun. Fir'aun itu berani ngaku Tuhan.
Setan itu nggak berani ngaku Tuhan. Setan juga kaget lihat Firaun, udah jago banget nih orang. Ya, kita aja nggak berani, setan. Firaun malah berani ngaku jadi Tuhan. Setan nggak ada yang berani ngaku jadi Tuhan. Firaun hidup di waktu itu, ya, dari suku namanya suku Kipti. Suku Kipti itu suku aslinya mereka. Nah, suku Kipti ini di Mesir itu yang hidup ada suku Kipti, ada suku Bani Israel. Nanti Nabi Musa timbul dari kalangan Bani Israel. Sedangkan keadaannya dalam serata ekonomi, ya, sosialnya, ini selalu dikucilkan Bani Israel ini. Sedangkan Fir'aun dan seluruh keluarganya, seluruh orang Kipti selalu ditinggikan. Seluruh peraturan yang keluar dari Fir'aun, zalim sama mereka Bani Israel. Sampai tingkat kezaliman, Fir'aun mengatakan bahwa setiap bayi laki-laki yang lahir di kalangan Bani Israel dibunuh. Dibunuh. Ya. Dan Fir'aun tega kalau buat ngebunuh orang. Dibunuh. Akhirnya berjalanlah peraturan itu selama beberapa waktu. Hingga proteslah bawahan Fir'aun ini. Wahai Paduka, kalau seluruh Bani Israel, bayi laki-lakinya dibunuh, habis kita nggak punya pembantu nanti. Kita nggak punya budak nanti. Akhirnya dirubah oleh Fir'aun. Baik, tahun ini seluruh bayi yang lahir dibunuh. Tahun depan seluruh bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel tidak dibunuh. Jadi diselang-seling aja sama Firaun. Agar tetap bisa tumbuh tuh pembantu-pembantunya Firaun di masa depan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menginginkan Nabi Musa justru lahir di tahun dibunuhnya anak bayi Bani Israel. Takdir kan? Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi itu kalian benci padahal itu baik bagi kalian. Hingga begitu Nabi Musa alaihi salam lahir, ibunya begitu sayang dengan Nabi Musa alaihi salam, namun peraturan itu akan terlalu berjalan. Akan selalu berjalan. Maka berjalanlah tentara-tentara Bani Israel yang sudah mengetahui bahwa ibu yang ini sudah 9 bulan, yang ini 8 bulan, yang ini 7 bulan, udah siap dia, udah catatannya udah ada. Siap-siap membunuh anak-anak kalau laki-laki. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Ummi Musa, kepada ibunya Nabi Musa. Apa wahyunya? Dalam surat Al-Qasas ayat ke-7 Allah mengatakan, "Wa auhayna ila Musa an ardhi'i fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yam." Kata Allah, sekarang susuin aja Musanya, nanti kalau tentaranya datang, ya, alirkan saja ke sungai. Baik, baru 1 pekan, bahkan mungkin kurang dari 1 pekan, disuruh dialirkan kemana? Ke sungai. Ibu mana yang tega? Ya, namun Allah menjanjikan inna raduhu ilaik. Kami akan mengembalikannya kepadamu. Itu janjinya Allah. Dengar? Janjinya Allah apa? Inna raduhu ilaik. Kita bakal balikin kepada kamu. Wa ja'iluhu minal mursalin. Dan kami akan jadikan dia, bayimu tuh, di antara para rasul. Oh, ini janjinya Allah. Ibunya Nabi Musa alaihi salam akhirnya memberanikan diri untuk menaruh Nabi Musa di satu tempat, kemudian dialirkan ke sungai. Dan coba bayangin perasaan ibunya Nabi Musa alaihissalam. Begitu tentara-tentara itu datang, ternyata diperiksa tidak lagi ada anak bayi. Nabi Musa pun pergi meninggalkan ibunya di umur mungkin yang belum genap 1 pekan. Subhanallah, inilah yang dikatakan takdir Allah. Yang menemukan bayi itu ada di sungai ternyata istrinya Fir'aun. Begitu ngelihat Nabi Musa alaihi salam dan dia nggak dapat wahyu apa-apa, dia nggak tahu ini Musa, dia nggak tahu ini calon nabi, nggak tahu. Diambil, melihat nggak tega, melihat Musa kecil, dibawa ke kerajaan, dibawa ke Fir'aun. Subhanallah. Minta izin, 1 ini aja jangan dibunuh. Akhirnya Nabi Musa nurut sama Nabi Musa. Fir'aun nurut sama istrinya.
Firaun aja nurut sama istrinya. Firaun loh, hebat. Bisa gitu Firaun. Sadis-sadis semua sama istrinya nyerah juga dia. Akhirnya iya kata Firaun, ya udah ini satu oke lah jalan. Akhirnya Nabi Musa kecil ini ya mau disusui. Tidak ada satupun dari kerajaan itu yang cocok menyusui Nabi Musa. Nabi Musa nangis nggak mau sama sekali. Hingga akhirnya membuat peratapan namanya iklan lah ya. Siapa yang kiranya bisa menyusui bayi kecil ini. Akhirnya salah seorang kakak dari Nabi Musa alaihi salam dikisahkan menangkap informasi tersebut dan akhirnya memerintahkan ibunya untuk menyusui Nabi Musa. Begitu Nabi Musa di pangkuan ibunya, menyusu cocok. Memang ibunya. Tapi lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dan ibunya. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mengalirkan anak di sungai itu kan berbahaya sekali. Ini resikonya apa? Mati Musanya. Ternyata bayi yang hidup justru di tahun itu adalah Musa alaihissalam. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini Allah yang tahu, kalian nggak tahu. Ikuti perintah Allah, jalanin perintah Allah. Kalian nggak tahu akan ujungnya ada di mana. Yang penting jalanin perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu baru Nabi Musa. Belum lagi Nabi Yusuf alaihissalam. Kan Nabi Yusuf alaihissalam sama. Dia contoh yang benar-benar konkret dalam masalah hal ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mau lihat cerita Nabi Musa alaihissalam, itu dalam Al-Quran banyak disebutin. Tapi kalau ceritanya Nabi Yusuf, itu cuma disebutin dalam surat Yusuf, hanya itu. Cerita Nabi Yusuf nggak ada dalam surat Al-Qasas, nggak ada dalam surat Al-Baqarah, nggak ada dalam surat Al-Imran, nggak ada dalam surat Yunus, nggak ada dalam surat An-Nas, nggak ada. Cerita Nabi Yusuf dari episode pertama sampai episode terakhir, semuanya di surat Yusuf. Bahkan Allah di awalnya mengatakan, ya, naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Kami akan menceritakan kepada kalian ahsanal qasas, sebaik-baiknya kisah. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan kisah Nabi Yusuf alaihissalam itu menarik. Kalau saya tanya di sini, siapa di antara kita yang tidak mau tinggal di istana, mendapatkan banyak sarana dalam apapun yang kita inginkan lebih mudah? Siapa yang tidak mau? Mau semuanya. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam tidak tinggal di istana kecuali gara-gara sebelumnya nyemplung sumur. Nabi Yusuf alaihissalam itu akan jadi menteri yang begitu berwibawa dan memiliki banyak power dalam kehidupannya. Tapi siapa yang sangka dia tidaklah jadi menteri kecuali harus masuk penjara. Lika-liku kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam. Pertama, dia bersama dengan ayahnya di rumah disayang. Kemudian saudaranya hasad dia masuk sumur. Siapa yang suka masuk sumur? Nggak ada. Tapi ternyata boleh jadi kamu benci padahal itu baik bagimu. Karena masuk sumur, diambillah dia oleh beberapa orang, dijual, dan ternyata jadilah pembantu di istana raja. Saat di istana raja, ternyata perempuan yang digadang-gadang, namanya Siti Zulaikha, ya, itu tergoda dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kan Nabi Yusuf kan ganteng banget, ya, lebih ganteng dari bapak-bapak semua di sini, bahkan di luaran sana. Nabi Yusuf alaihissalam, saking gantengnya, itu kan sebenarnya Nabi Yusuf itu cuma pembantu, ya. Namun perempuan ini, ya, istri Al-Aziz, istri dari majikan Nabi Yusuf alaihissalam, itu tergoda sekali dengan Yusuf muda ini, ya, sampai akhirnya menggoda Nabi Yusuf alaihissalam, lalu memfitnah Nabi Yusuf alaihissalam. Masalahnya, setelah Nabi Yusuf difitnah, godaan itu tuh, si Siti Zulaikha menggoda Nabi Yusuf itu viral.
kesebar di ibu-ibu kompleknya gitu. Ya, mungkin di grup WA-nya rame. Ya, itu gimana sih? Katanya istrinya menteri, kok godain pembantunya sendiri ya gitu. Ya, dan sebenarnya ibu-ibu komplek tuh udah tahu Yusuf ganteng, cuma belum pernah lihat. Makanya mereka panas-panasin istri dari majikan Nabi Yusuf, Zulaikha ini, untuk mengundang mereka. Cara ngundangnya gimana? Udah kita gosipin aja dulu, ntar kan kita diajak tuh suruh lihat. Akhirnya bener. Si perempuan ini, Siti Zulaikha ini, akhirnya mengundang seluruh ibu-ibu komplek tadi tuh. Diundang, semuanya disediain makanan, disediain pisaunya untuk makan makanan tersebut. Nabi Yusuf hanya diperintahkan untuk lewat. Yusuf lewat sini, masuk, ngasih sesuatu, keluar lewat sana. Udah. Ya. Eventnya Nabi Yusuf cuma sampai situ. Ya. Tapi, apa yang terjadi? Perempuan-perempuan ini pun tidak menyangka bahwa ketampanan Nabi Yusuf itu sampai kepada level itu. Allahu Akbar, innahu malak. Ya Allah, ini si malaikat, kata mereka. Bayangin, padahal kan belum pernah lihat malaikat. Tapi dia tahu, ini orang kalau bagus, ganteng, cakep kayak malaikat. Kalau sebaliknya kayak apa? Kayak setan biasanya. Padahal belum pernah lihat setan juga. Ya. Tapi orang udah tahu, yang bagus-bagus malaikat, yang jelek-jelek apa? Setan. Akhirnya mereka nggak sadar, sampai kulit mereka juga tergerus dengan pisau-pisau yang mereka pegang. Gitu loh. Karena fokus dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dia. Ya. Hingga disitulah Siti Zulaikha mengatakan, nah lihat kan, sekarang masih mau nyalain saya bersama anak ini bertahun-tahun. Kalian baru sebentar udah motongin tangan. Saya bertahun-tahun, kemudian kalian menyalahkan saya kenapa saya tergoda dengan dia, gitu. Itu yang diinginkan oleh Zulaikha. Nah, setelah kejadian itu, ya kalau bahasa kita zaman sekarang, itu ibu-ibu rame di grup WhatsApp-nya. Ya, ngomongin Nabi Yusuf alaihissalam karena ketampanan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf. Bapak-bapak komplek gantian, mereka marah. Mungkin karena istrinya sering menyebut Nabi Yusuf. Apa yang dilakukan? Meminta Nabi Yusuf dipenjara. Ya, lihat. Berarti Nabi Yusuf masuk penjara gara-gara apa? Ganteng. Gara-gara ganteng. Makanya bersyukur kalau nggak ganteng. Udah, alhamdulillah nggak masuk penjara. Ya, ini gara-gara ganteng Nabi Yusuf masuk penjara. Tapi itulah kehidupan Nabi Yusuf. Begitu dalam penjara, Nabi Yusuf alaihissalam satu sel. Nabi Yusuf masuk penjara tuh terzolimi. Dia masuk satu sel dengan dua orang. Dua orang ini, satunya bartender, ya, tukang bikin minuman, yang satu lagi chef koki. Dua-duanya kerja di istana Raja Mesir waktu itu. Ya. Kalau tadi cuma menterinya, ini rajanya. Ya. Nah, dua orang ini bermimpi. Apa mimpinya? Yang satu bermimpi dia pakai topi dan topinya itu dipatokin sama burung, ya, itu satu. Ada roti, bukan topi ya. Ada roti, rotinya ini dimakanin sama burung di atas kepalanya, itu yang satu. Yang satu lagi mimpinya, dia bikinin minuman. Itu mimpinya. Nah, orang berdua ini datang kepada Nabi Yusuf alaihissalam yang satu sel dengan dia dan melihat Nabi Yusuf ini baik orangnya, mereka tanya. Karena di zaman Nabi Yusuf, ilmu yang paling diminati adalah ilmu takbir mimpi. Ya, makanya mereka tanya mimpinya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu ditanya, kata Nabi Yusuf alaihissalam, amma ahadukuma, adapun di antara kalian, itu satu orang di antara kalian ada yang akan mati lalu kepalanya dipatokin sama burung. Adapun yang satu lagi akan kembali kerja di istana raja. Maksudnya, yang bartender itu akan terbukti dia tidak bersalah dan akan kembali kerja. Adapun yang chef, dialah yang bersalah dan dia akan dihukum mati. Ternyata benar. Keputusannya ketahuan. Akhirnya bartender ini lolos, keluar dari penjara. Yang si chefnya ini mati atau dihukum mati. Sebelum si bartender ini keluar penjara, Nabi Yusuf pesan. Ya, wadhkurni inda rabbik. Jangan melupakan saya.
Nanti kalau dia datang ke kerajaan, bilang sama rajanya, urus kasus Yusuf. Tapi apa yang terjadi? Si bartender ini begitu kerja lagi, lupa dengan Nabi Yusuf. Lupa, nggak ingat. Ingat-ingat Nabi Yusuf setelah 9 tahun. Kebangetan. 9 tahun baru ingat. Bayangin. Ingatnya di momen apa? Lihat, perhatikan Bapak Ibu sekalian. Lupanya si bartender ini, walaupun kita benci, walaupun kita kesel, tapi di situ ada hikmahnya. Ingatnya justru di momen yang tepat. Waktu sang raja ini mimpi, dalam mimpinya sang raja melihat ada 7 ekor sapi yang kurus memakan 7 ekor sapi yang gemuk. Di dalam mimpinya melihat adanya ladang gandum yang segar dan ladang gandum yang kering. Apa maksudnya? Oh, si rajanya ngumpulin seluruh ahli-ahli mimpi di zaman itu, takbir mimpi di zaman itu, kemudian justru mereka mengatakan, innahu adghathul ahlam, itu cuma mimpi-mimpi abstrak, tidak bisa ditafsirkan dan tidak perlu ditafsirkan. Padahal memang nggak tahu aja mereka. Di momen itulah, bartender ini ingat dengan Nabi Yusuf. Kata dia, Raja, Paduka Raja, tunggu. Saya punya kenalan waktu saya masuk penjara, saya bakal tanya dia. After 9 years. Baru ingat lagi sama Nabi Yusuf alaihissalam. Apa yang dilakukan? Balik langsung ke penjara, nanya Nabi Yusuf. Yusuf. Kalau kita jadi Nabi Yusuf gimana? Kebangetan ya. 9 tahun kemudian dia datang, terus bilang, Yusuf, si raja nih, lihat, nggak ada basa-basinya sama sekali. Si raja nih mimpi begini, begini, dan begitu. Apa makna mimpinya? Kalau kita jadi Nabi Yusuf, kemana aja? 9 tahun baru datang. Ya, ujuk-ujuk datang apa? Nanya lagi. Tapi Nabi Yusuf nggak baperan orangnya, nggak dendaman. Dia langsung menafsirkan bahwa tandanya akan ada 7 tahun pertama kita begitu subur Mesir ini. 7 tahun fase kedua kita akan dilanda dengan paceklik yang luar biasa. Kita nggak bakal punya makanan di 7 tahun fase yang kedua. Karenanya di 7 tahun fase pertama subur, jangan banyak-banyak, jangan mubazir, dan setiap ada lahan tanam dengan tanaman-tanaman yang subur, peternakan itu dibanyakin. Nah, itu maksud dari mimpinya. Disampaikan ke raja. Raja sangat puas dengan tafsir mimpi tersebut. Lihat. Ya. Akhirnya raja bilang, keluarin orang itu. Nah, keluarin orang itu. Lihat, momennya pas banget. Tapi namun Nabi Yusuf nggak mau keluar. Kata Nabi Yusuf, bersihkan nama saya dulu, kasusnya selesaikan, dan katakan siapa yang jujur, siapa yang salah. Akhirnya rajanya ngelihat lagi, kalau mungkin bahas sekarang filenya Nabi Yusuf alaihissalam, ternyata yang salah adalah Siti Zulaikha yang telah mengganggunya, dan Nabi Yusuf bebas dalam keadaan bersih, tidak punya cacat hukum apapun. Keluar, langsung rajanya mengatakan, mau jadi apa di kerajaan ini? Lihat coba. Kalau Nabi Yusuf itu langsung disebut oleh sang bartender di hari pertama dia keluar dari penjara, mungkin gak jadi apa-apa. Tapi tunggu 9 tahun. Baru disebut, begitu keluar, langsung jadi menteri. Ij'alni khazainil ard, inni hafizun alim. Saya ini orangnya pandai dalam menjaga dan banyak ilmu. Ya. Khazainul ard itu dia akan ngurus apa? Sandang pangan, perekonomian akan diurus, banyak yang diurus ya. BUMN kali kalau sekarang. Ya, banyak yang diurus urusan begitu. Itu jabatannya Nabi Yusuf alaihissalam. Lihat. Mungkin kita akan bilang itu 9 tahun masuk penjara dulu, tapi ujungnya indah. Inilah penerapan dari firman Allah itu, Bapak Ibu sekalian. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan kita kadang nggak bisa lihat khairnya nih kapan. Kita benci nih sekarang kita gagal. Terus baiknya kapan datangnya? Wallahu alam. Nabi Yusuf 9 tahun. Kita nggak tahu. Nabi Yusuf sampai 9 tahun nunggunya.
Belum lagi, ya, Bapak Ibu dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Kahfi. Di dalam surat Al-Kahfi itu kan ada Nabi Musa dan Nabi Khidir orang-orang bilang sini. Nabi Khidir, dan Nabi Khidir ini udah meninggal ya. Jangan mau dibohongi dengan perkataan Nabi Khidir itu bisa datang, Nabi Khidir itu belum wafat, enggak, kadzab semuanya. Enggak ada hadisnya sama sekali. Ya, Nabi Khidir yang ada dalam surat Al-Kahfi yang bersama dengan Nabi Musa alaihi salam itu telah wafat. Nah, momentum Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu kan sangat terkenal di dalam surat Al-Kahfi. Di antaranya, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti Nabi Khidir tanpa bertanya apapun. Gak boleh nanya apapun, gak boleh. Sampai Nabi Musa alaihi salam melihat Khidir itu membunuh anak kecil. Ya ujuk-ujuk aja gitu, bunuh anak kecilnya, beres. Nabi Musa alaihi salam itu betul-betul kaget. Aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs? Apakah kamu membunuh seorang anak yang tidak punya dosa? Oh, Nabi Musa kaget banget dengan apa yang dilakukan Khidir. Kan buruk kan? Ngebunuh anak kecil. Buruk. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Terakhirnya Nabi Khidir nyampain hikmah-hikmah apa yang telah dilakukannya. Wa ma fa'altu an amri. Aku tidak melakukan itu semua kecuali perintah dari Allah, wahai Musa. Wa ammal ghulam, lihat. Adapun anak kecil tadi, kata Khidir, fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Kedua orang tuanya itu orang mukmin dan soleh. Dan Allah tidak ingin kalau anak ini dewasa, anak ini akan menjadi penyebab orang tuanya kufur kepada Allah. Coba lihat. Kalau anak ini tidak dibunuh dari sekarang, kata Allah, dia akan tumbuh dewasa dan menjadi sebab kekufuran orang tuanya. Fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahmah. Kata Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah ingin mengganti anak kecil tersebut dengan kebaikan yang lebih daripada itu sebagai tanda kasih sayang Allah kepada kedua orang tua tersebut. Iya, coba kita renungi ini ayat saat Allah memerintahkan Khidir membunuh anak tersebut. Ternyata di dalamnya ada khair, ada kebaikan. Apa kebaikannya? Kalau saja anak ini tumbuh dewasa, bapak ibunya akan masuk neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Dengan sebab ini diputus, selesai. Anaknya masih kecil, insya Allah masuk surga, bapak ibunya pun masuk surga. Bahkan Allah mengatakan, fa'aradna an yubdilahuma khairan. Kami ingin mengganti kebaikan anak tersebut dengan kebaikan yang banyak yang lain. Dan belum tentu kebaikannya itu adalah seorang anak lagi. Bisa jadi kebaikan yang Allah sebutkan itu nanti ditemui di akhirat. Dan ini juga pelajarannya. Kalau qadarullah ada beberapa mungkin saudara kita itu yang belum memiliki anak. Belum tentu tidak memiliki anak itu tanda keburukan. Bisa jadi tanda kebaikan. Ini lihat. Dia udah punya anak, Allah suruh bunuh anaknya. Ya, sebagai bentuk penjagaan, khairan, kebaikan. Ya, tapi jangan kemudian ekstrim. Oh, ini kayaknya anak dia ini kalau dibunuh baik nih. Enggak. Ingat, Khidir melakukannya atas dasar apa? Wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Kalau nebak-nebak doang nggak boleh. Ya, feeling-feeling doang nggak boleh. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu menjanjikan kepada kita konsep yang sangat luar biasa itu. Bisa jadi kita benci sesuatu padahal itu baik bagi kita, bisa jadi kita menyenangi sesuatu padahal itu buruk bagi kita. Ya. Terakhir ya, Bapak dan Ibu sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ummu Salamah radhiyallahu anha. Pernah dengar namanya? Ummu Salamah. Pernah dengar? Baik, mumtaz. Siapakah Ummu Salamah? Siapa ibu-ibu? Ummu Salamah siapa? Nggak tahu. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi
Dia tuh pada saat menikah sama Rasul bukan menikah yang pertama kali. Dulu dia pernah menjadi istrinya Abu Salamah radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Namun, ya, Ummu Salamah hari ini terkenal bukan menjadi istrinya Abu Salamah. Kalau dia hanya menjadi istrinya Abu Salamah, tidak akan namanya begitu legendaris sampai hari ini menjadi istri Rasulullah SAW yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Namun, karena Ummu Salamah menikah dengan Rasul SAW, maka Ummu Salamah menjadi wanita yang sangat legendaris sampai saat ini. Kenapa? Waktu Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah begitu sedih luar biasa. Dia sayang banget dengan suaminya yang begitu baik. Dia sayang betul dengan sayang yang mendalam kepada suaminya. Karenanya, ya, Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah mengatakan, waman ahsan min Abi Salamah. Siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Jadi Ummu Salamah tuh udah nutup diri, mengunci diri bahwa dia tidak akan menikah lagi setelah Abu Salamah meninggal. Ya, dikisahkan Abu Bakar melamar ditolak. Coba, Abu Bakar melamar ditolak, Umar melamar ditolak, gak mau. Karena Ummu Salamah bilang saya gak bakal menikah lagi. Ya, namun ternyata, ya, wafatnya Abu Salamah yang begitu mendalam melukanya untuk Ummu Salamah menjadikan ada seseorang yang melamar Ummu Salamah, yaitu Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Rasul yang melamar Ummu Salamah. Tadinya Ummu Salamah tidak akan menemukan, menurut Ummu Salamah dia tidak akan lagi menemukan laki-laki sebaik Abu Salamah. Siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ternyata siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Rasulullah datang, yakin nggak membuka hati. Nggak bisa. Ummu Salamah tadinya membatasi kebahagiaannya. Ini pelajaran nih, ya. Tadinya Ummu Salamah membatasi kebahagiaannya. Padahal kebahagiaan yang akan Allah berikan tidak terbatas. Ini juga pelajaran nih. Kadang ada perempuan ataupun laki-laki kalau sudah menikah, kemudian qadarullah cerai, atau ada yang wafat salah satunya, langsung tok palu, nggak mau nikah lagi. Padahal dia butuh dengan pasangan. Jangan membatasi kebahagiaan. Ya, Ummu Salamah radhiyallahu anha itu mungkin benci dengan wafatnya Abu Salamah. Tapi apa hikmah di balik wafatnya Abu Salamah? Dia jadi ummul mukminin. Dia jadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menjadi wanita contoh bagi wanita-wanita yang lain setelahnya. Radhiyallahu anha. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ingat, bisa jadi sesuatu yang tidak kita senangi itu terjadi. Tapi ketahuilah ada kebaikan di dalamnya. Dan bisa jadi apa yang kita inginkan untuk terjadi itu akhirnya gagal, dan kalau terjadi syarrul lakum, itu akan buruk bagi kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, kata Allah. Mengapa? Karena Allah yang mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Ya, barakallahu fikum. Mudah-mudahan ayat ini bisa menginspirasi dan memberikan power keimanan bagi kita semua pada pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Mungkin sekarang kita bisa buka sesi kita dijawab. Jazakallah khair pada Habibullah Ta'ala memecut kita semua, memotivasi kita semua. Namun saya yakin, anak yakin semua, ayah dan bunda ini sudah nggak sabar untuk mencurahkan, mungkin akan menjerit hati-hatinya. Tapi mohon maaf, harus dibatasi pertanyaan-pertanyaan tersebut karena memang waktu yang dibatasi kita. Untuk itu kami persilakan terlebih dahulu kepada ayah-ayah yang ada di ruang utama terlebih dahulu. Atau kalau ada ayah yang di samping ingin bertanya, boleh masuk ke ruangan utama kita untuk langsung bertanya atau melalui kertas. Kami persilakan. Ayah yang di samping di mana? Sebelah sini ada. Oh. Ya mungkin dia benci dengan keadaan di sebelah, tapi mudah-mudahan itu baik bagi dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian apa
tidak mau kecewa gitu. Ya, barakallahu fikum. Iya. Eh, apakah dengan ayat ini berarti kita harus menerima? Ya. Jawabannya iya. Dan kita menerima itu setelah itu terjadi. Kita nggak bisa menerima sebelum itu terjadi. Jadi maksudnya bukan berarti kita menghilangkan usaha maksimal kita, tidak. Kita usaha maksimal. Kalau terjadinya kita inginkannya A, ternyata terjadinya B, selesai. Mungkin ini memang yang terbaik bagi kita. Ya, itulah terima. Ya. Dan perasaan kekecewaan selama tidak masuk kepada protes akan takdir Allah itu tidak tercela. Ya, dia mengatakan qadarullah, sudah takdir dari Allah. Dan memang itu manusiawi. Saat kita ingin ambil sesuatu ternyata itu nggak jadi, ya qadarullah sudah. Ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kekecewaan itu pasti hadir dalam hati kita, namun jangan menjadi apa namanya? Lecutan bagi kita untuk kritik apa yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Makanya kan Rasul SAW mengajarkan kepada kita, kalau kita kecewa dengan sesuatu, apa kata Rasul? Qul qaddarullah wa ma syaa fa'al. Katakanlah, ini takdir Allah, Allah melakukan apa yang Dia inginkan. Selesai. Ya, selesai. Sampai di situ kekecewaan kita. Setelah itu kita rubah hati kita menjadi husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Wallahu a'lam. Caranya ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, bagaimana ikhtiar kita itu dikatakan sudah maksimal? Walau ujung-ujungnya eh, gitu ya, akhir Allah juga Iya, itu. iya, barakallahu fikum. Ya. Dalam setiap kasus ini beda-beda, Pak. Dikatakan ikhtiar maksimal itu seperti apa. Intinya, kita kerahkan kemampuan kita dalam berikhtiar. Ya, misal kita mau bisnis misalnya. Ya udah kerahkan kemampuan kita bisnis yang maksimal. Dari mulai waktunya, persiapannya, ilmunya, barangnya yang maksimal. Ya. Lalu kemudian setelah maksimal-maksimal itu ternyata masih gagal. Ya sudah, itu memang takdir yang Allah pilihkan bagi kita. Dan pastikan keimanan kita bermain di situ bahwa ini memang kita tidak suka. Wa huwa khairun lakum, tapi Allah yang bilang ini bisa jadi baik bagi kita. Bisa jadi baik bagi kita. Karena bisa jadi kalau misalnya bisnis itu lancar, kita kaya malah akhirnya lalai, ya, dan lain sebagainya. Bisa saja terjadi seperti itu. Ya, karena subhanallah kalau kita ngomongin contohnya bisnis tadi ya, ada orang nggak bisa beramal kecuali dalam keadaan miskin. Kalau kaya sombongnya luar biasa. Ya, ada yang sebaliknya. Orang ini baru bisa beramal dengan baik saat dia kaya. Kalau dia miskin, luar biasa, nyolong dan lain sebagainya. Ya, makanya takdir Allah Subhanahu wa taala baik bagi seseorang. Ya, yang penting iman kita tuh harus dijaga dengan ayat tadi. Oh, konsep itu harus ada. Ya, namun tidak menghilangkan usaha maksimal tadi. Karena di samping itu, Rasul juga memerintahkan kita untuk maksimal dalam berikhtiar. Ya, dalam berusaha begitu. Allah. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya, silakan jika ada. Baik, cukup dari saya. Silakan kami silakan untuk para saya yang ingin langsung bertanya kepada Ustaz. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada berapa nih Bu pertanyaannya? Waktu yang kita benci bisa jadi sekiranya kita membenci seseorang karena ada keburukan di dalam bergaul dengannya. Bagaimana sikap kita? Apakah apakah tetap di dalam pergaulan karena tidak boleh memutuskan silaturahmi atau cukup ditinggalkan? Pertanyaan kedua, bagaimana mengobati rasa kecewa hingga menjadi rasa syukur? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama, bagaimana jika kita benci kepada seseorang? Apa yang mesti kita lakukan? Apakah kita tetap sambung silaturahminya atau kita jauhi? Ya, pertama konteks ini ya itu berbicara tentang kejadian sesuatu, peristiwa sesuatu. Ya, bukan kita benci kepada personal. Karena kadang kita benci kepada personal harus diukur sebabnya. Kenapa kita benci? Ya, kalau kita kan benci dan cinta itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang beriman, ya. Jadi kalau bencinya bukan atas dasar kecintaan kita kepada Allah, ya, maka kebenciannya akan keliru, ya. Lalu ternyata bencinya ini karena orang itu selalu memberikan pengaruh buruk kepada saya. Misalnya, kalau kasusnya seperti itu apa yang mesti kita lakukan? Jauhi orang tersebut. Jangan melindungi orang yang merusak diri kita, jangan. Ya, jangan melindungi orang yang merusak diri kita, ya. Lalu bagaimana dengan silaturahmi? Silaturahmi itu di antara kerabat keluarga, itu silaturahmi. Ya, jadi jangan terlalu meluas dalam memaknai silaturahim. Silaturahmi itu keluarga, kakak, adik, keponakan, sepupu dari jalur kakek kita, ya dilihat itu siapa aja yang mesti disilaturahmikan, saudara ibu kita siapa aja, saudara ayah kita siapa aja, itu dia silaturahim. Yang ada konteks keluarga nyambung dalam masalah keluarga itu silaturahim. Ya, adapun hubungan kita sama orang tersebut, ya cukup. Kalau kita tahu bahwa dia ini memiliki pengaruh buruk kepada kita jauhi dia. Ya, tidak usah menjadi sahabat baginya kalau dia merupakan orang yang buruk, karena yang diperintahkan oleh Allah adalah menjaga keimanan bukan menjaga pertemanan. Kalau jaga teman bikin hilang iman, gak usah dijaga temannya, nggak pantas memang untuk dipertahankan, ya. Ingat, jaga iman bukan jaga teman. Kalau temannya merusak gak perlu dijaga. Entar rusak gimana, dia akan masuk kepada lubang maksiat dan lain sebagainya. Ku anfusakum, yang jaga, yang mesti jaga diri kalian yang dijaga. Ya, kenapa mesti repot sama orang sampai melupakan diri diri kita, ya. Intinya kita yang dijaga, ya. Itu ya. Yang kedua, mengobati kekecewaan, ya. Nah, hadisnya mirip ya dengan apa yang saya tadi sampaikan. Pertama ya, tak ada sesuatu yang bisa dirubah, ada sesuatu yang tidak mampu untuk kita rubah. Di antara yang tidak mampu kita rubah adalah takdir yang telah terjadi. Itu nggak mungkin kita rubah. Jadi nggak usah menyumbangkan banyak waktu dan pikiran untuk memikirkan sesuatu yang telah terjadi. Buang waktu. Ya. Misal contohnya, ada kejadian yang mengecewakan kita di waktu kita kecil. Kita nggak move on dari situ. Ya, kita sedih, mikir, begini, begini. Itu nggak bisa berubah. Nangislah 1 pekan, masa lalu Anda tidak akan berubah. Nangislah 1 tahun, masa lalu Anda tidak akan pernah berubah. Lakukan apa yang ingin Anda lakukan, masa lalu kalian tidak akan pernah berubah. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Konsentrasi dengan hari ini dan ke depan. Selesai. Perbaiki hari ini dan ke depan. Itu kuncinya. Ya, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memerintahkan kita untuk mengatakan qadarullah. Itu udah takdir Allah. Pembelajaran bagi kita dalam kehidupan. Oh masya fa'al. Dan Allah, apa yang Allah inginkan itu Allah. Ya. Jadi agar kita bisa move on, udah ketahuilah bahwa masa lalu itu tidak akan pernah bisa dirubah. Jadi nggak usah effort kita nangis, capek, waktu, kesel ini untuk merubah masa lalu. Lupakan masa lalu, jalan ke depan. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Jadi Rasul itu waktu ngasih tahu qadarullah tadi, itu diawali dengan 3 ini Bapak Ibu sekalian. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah dengan sesuatu yang bermanfaat bagi kalian. Semangat. Semangat. Ya. Ihris ala ma yanfa'uk. Wasta'in billah. Minta tolong kepada Allah. Wala ta'jaz. Jangan lemah. Ini 3. Setelah itu, Rasulullah SAW baru bilang, kalau ada sesuatu yang mengecewakan kalian, katakanlah qadarullah. Jadi kuncinya di mana? Semangat untuk melanjutkan masa depan, ya. Dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan lemah. Insyaallah bisa dimengerti. Ada ya tadi angkat tangan nih. Silakan. Waalaikumsalam. Ya.
itu menjadi Betul. pilihan mungkin itu maksud Ya. daerahnya. Jadi orang tadi itu tenang. Kalau untuk konsep pemilih itu dalam syariat kan benar. Kalau bukan itu tidak boleh membantu sebagai kesehatan. Tidak tidak dilarang. Nah, bagaimana cara melihat tidak ini bahwa dia tidak cuma ada prinsip kata. Kamu sekolah, kamu sekolahnya di sini. Itu bagaimana supaya si anak menjadi insan dan ya mereka itu sudah bisa mengargumentasikan ini pada maksud itu ini lebih tidak boleh. Dan yang kedua, bagaimana ini kan yang laki-laki dia kita berikan pilihan. Kita sekolah itu pasti punya keterbatasan tidak semua sekolah itu kan bisa menampung semua yang kita inginkan. Nah, kalau orang tua kan pilihnya ya audit dulu, terus amalan-amalan harian dulu lah, nggak digajikan untuk hari ini. Terus yang ini kayaknya bisnis gitu loh. Nah, apakah itu dengan penjelasan Bapak di awal tadi itu, apakah kalau saya paksakan si anak itu udah sekolah ini untuk tidak dulu saya kata dulu untuk nanti jadi dari lagi itu bagaimana ya apakah sama dengan yang wanita tadi tapi itu lebih baik buat yang begitu saja Ustaz, jaga teman saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau ditanya konsep pendidikan itu apakah lebih banyak mengarahkan dibanding memilih dan lain sebagainya. Pertama ya, si anak ini tetap harus dibiasakan agar memilih, mulai dari kecil. Tapi harus diarahkan dalam memilih. Dia harus dikasih tahu resikonya memilih ini gimana, memilih itu gimana. Contoh kecil aja, masih anaknya kecil SD atau sebelum SD bahkan. Ajak dia ke supermarket, suruh pilih minuman. Dia akan pilih yang mungkin bungkusnya bagus. Dan dia nggak tahu dalamnya apa. Tugasnya orang tua bilang, ini rasanya mangga, kamu waktu nyobain mangga kamu nggak doyan. Yang ini rasanya stroberi, kamu sempat minum dan kamu doyan. Tapi karena bungkus mangganya ini lebih menggoda, biasanya dia tetap lebih pilih apa? Mangga. Tapi biarin dia pilih dan dia tahu resikonya. Ya, begitu dia pilihnya mangga dan dia minum dan dia tidak doyan, ajarkan mereka resiko. Nggak boleh, mesti dihabisin. Biarin dia ngajarin resikonya, itu memilih. Nanti agar dia semakin dewasa, agar dia tahu ya bahwa hidup itu memang urusannya pilihan. Orang tua fungsinya apa? Mengarahkan mana pilihan yang benar. Semakin dewasa, semakin berat pilihannya, seperti pilihan sekolah, berarti arahan orang tua mesti semakin tajam. Ya, semakin berat lagi pilihannya, misalnya pilihannya adalah jurusan kuliahnya, semakin orang tua mengarahkan lebih tajam. Beda dong dengan milihin minuman doang tadi. Ya. Jadi orang tua di situ mengarahkan, ya, mengarahkan dengan arahan-arahan yang tajam. Alasannya diberikan. Karena akhirnya manusia akan memilih. Dan kalau anak itu cuma dituntun kanan, tuntun kiri sampai besar, nanti harusnya dia bisa memilih, dia nggak bisa milih. Ya, makanya dilihat banget orang tua kan bisa ngelihat anaknya. Ya orang tua nih, kadang kita ngerasa sebagai orang tua, walaupun anak kita udah habis SMA, bahkan SMA, tetap kita ngiranya ini anak TK yang dulu. Ya, belum bisa milih yang benar. Baju aja masih dipilihin sama orang tuanya. Bajunya warna ini, bajunya warna itu. Nah, ini dikasih arahan aja. Ya, ini dikasih arahan dan resikonya. Ya, bukan berarti kalau anaknya milih bajunya, Ustaz, anak saya milih bajunya yang nggak benar, Ustaz. Tank top doang milihnya. Saya nyuruhnya pakai syari. Ini nggak usah milih, ini kewajiban. Dia nggak bisa milih kalau kewajiban. Ya, nggak ada ceritanya milih kewajiban, nggak ada. Kita aja nggak ada. Sekarang ibu-ibu memilih, saya nggak mau pakai kerudung, kan pilihan. Nggak bisa, kewajiban harus dilakukan. Ini apalagi anak-anak, kewajiban harus dilakukan. Ya, jadi kalau ada dua pilihan seperti itu, kalau kewajiban ya tetap dia harus lakukan. Ya, sholat atau tidak. Gini nak, kamu mesti pilih nak, kamu mau sholat apa enggak? Masa orang tua pilih anak sholat apa enggak? Oh, udah nggak ada pilihan itu. Kalau ngomongin kewajiban nggak ada pilihan, suruh sholat nggak ada pilihan lain. Suruh sholat nggak ada pilihan lain. Ya, jadi yang boleh memilih hal-hal yang memang di situ ada konteks dalam memilih. Namun orang tua harus hadir dalam mengarahkan. Ya, harus hadir dalam mengarahkan.
Yang kedua tadi, kalau anak kita misalnya maunya sekolah bisnis, padahal kita maunya sekolah agama, dan sekolah bisnis tidak melayani kebutuhan tauhid, kebutuhan agama Islam, dan lain sebagainya. Apa yang mesti kita lakukan? Tadi sama, ini masalah pilihan. Anaknya harus betul-betul dikasih tahu. Kalaupun tetap anaknya ini mau masuk ke situ, nah orang tua berperan besar, ya, untuk bisa memberikan pelajaran-pelajaran tauhid tadi, hadis, fikih gitu. Itu harus. Ya, memang yang paling ideal biar dia bisa masuk mendapatkan pelajaran agamanya. Cuma kadang-kadang idealisme kita ini akhirnya ketabrakan dengan realitas. Apalagi sekolah negeri misalnya, sekolah negerinya gratis. Waduh, sekolahnya yang lain bayar. Ini realitasnya ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Maka apa yang mesti dia lakukan? Dia ajarkan anaknya tentang agama. Ya, dia ajarkan anak tentang agama dan jadikan sekolah itu partner pendidikan. Ya, jangan jadi tempat penitipan. Pokoknya gue nggak mau tahu kalau sekolah di sini. Pokoknya balik-balik mesti jadi Khalid bin Walid. Yang perempuan mesti pulang jadi Aisyah. Aisyah kalau pulang ketemunya Abu Bakar, bapaknya. Bukan ente gitu. Jadilah Aisyah. Ya. Jadi yang banyak porsinya juga di rumah gitu loh. Dan ujung-ujungnya seperti itu ibu-ibu. Walaupun anaknya kan ini pertanyaannya kalau sekolahnya bisnis gitu, gimana anaknya nanti? Ya kita yang ajarin. Walaupun saya katakan, walaupun anaknya sekolah agama, tetap di rumah harus diajarin. Harus diajarin di rumah. Ini mohon maaf ya, kadang kalau anaknya sekolah di tempat-tempat seperti ini gitu ya, eh, maupun pesantren dan lain sebagainya, orang tua tuh lebih cenderung ofensif aja, nyerang aja. Gimana sih, udah belajar kok gini, udah belajar kok gitu, udah ajarin aja. Kadang anak ini kalau di sekolah rajin ngelihat orang tuanya manja, dia males. Ya, udah tetap ngajarin aja terus. Dan jangan kehilangan juga dong. Ini kan momen orang tua ngajarin anak. Ya, momen itu tetap diambil sama orang tua. Jadi walaupun kuliahnya atau sekolahnya bisnis kayak atau agama kayak tetap begitu masuk di rumah, tetap aja diajarin. Tetap diajarin. Ya, karena dia di sekolah nggak belajar seluruh pelajaran agama. Ya, ada mungkin pelajaran-pelajaran yang dia lupa, dia ingat dari orang tuanya, dan itu baik. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Saya istri kedua. Tetapi suami saya meletakkan saya di daerah mana yang dia mau tanpa menengok. Bahkan suami saya berkata, jadilah seperti Siti Hajar. Ditaruh di tempat yang tandus saja dia mau. Jadi bagaimana Ustadz yang harus saya terima? Apakah saya harus bersyukur atau menyesal? Ya, ini suaminya Nabi Ibrahim. Kalau suaminya Nabi Ibrahim lanjut. Kalau suaminya bukan Nabi Ibrahim, jangan. Itu zalim namanya. Dan ada nggak sih cerita Nabi yang ninggalin istrinya di tempat tandus selain Nabi Ibrahim? Tidak ada. Makanya para ulama mengatakan ini kejadian satu-satunya. Jangan jadi dalil. Kenapa nggak ikutin Nabi Muhammad SAW? Inna khairal huda huda Muhammad SAW. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Nabi kalau pergi berperang bawa istri. Nabi SAW peduli sama istrinya. Nabi SAW itu selalu keliling rumah istrinya. Istrinya waktu Nabi SAW hidup istrinya sampai 11. Ya, keliling dan adil kepada istri-istrinya. Ya, ini ditaruh di tempat tandus dibilang kayak Siti Hajar. Kalau ente Nabi Ibrahim sih nggak masalah. Ya, habis itu tempat tandusnya jadi Ka'bah nggak? Nah, anaknya Nabi Ismail nggak? Kalau kasusnya berbeda jangan disama-samain. Ya, maka apa yang mesti dilakukan wanita ini? Minta tolong dengan pihak ketiga untuk menyadarkan suaminya. Ya, kalau masih ingin damai. Ya, kalau masih ingin damai, minta tolong dengan pihak ketiga. Ya, yang bisa menyatukan antara suami ini dan istri tersebut. Ya, karena ini tadzalimi namanya. Saya kurang paham pertanyaannya. Intinya apakah takdir Allah itu bisa dirubah? Intinya takdir Allah juga bisa dirubah dengan doa. Ya, dengan doa. Kata Rasulullah SAW, la yaruddul qadha illa doa. Tidak ada yang mampu merubah takdir kecuali doa.
Ya, makanya banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga bermanfaat nih apa yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menyelami makna iman ini dan menjadikan pegangan kita untuk peristiwa-peristiwa yang ada dalam kehidupan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Nah, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Abdullah bin Syarzi. Mudah-mudahan beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita ada pertemuan lagi di depan dengan beliau yang bisa kita ditemukan dengan beliau di ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur dan terima kasih dari kami yaitu Munazarah kepada ayah dan bunda yang telah hadir dalam kajian ini. Sekali lagi kajian ini bersifat insya Allah untuk menyamakan visi misi kita antara sekolah dengan yang di rumah. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan semuanya tercapai dan semuanya mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah untuk mendapatkan berkah pada siang hari ini kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.